Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Amatullah. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-6 tentang kebutuhan hara bagi tumbuhan. Yang pertama, unsur hara esensial itu apa sih? Unsur hara esensial adalah unsur-unsur hara yang dibutuhkan tanaman yang fungsinya pada tanaman tidak dapat digantikan oleh unsur lain, dan bila tidak terdapat dalam jumlah yang cukup dalam tanah, dapat menyebabkan gangguan pada pertumbuhan tanaman atau mengalami gejala defisiensi. Jenis unsur hara esensial yang dibutuhkan tanaman terdiri dari unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah relatif besar. Unsur ini terdiri dari 9 unsur, yaitu nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, sulfur, karbon, hidrogen, dan oksigen. Sedangkan unsur hara mikro adalah unsur yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit, tapi penting dalam menunjang keberhasilan proses-proses dalam tumbuhan. Terdiri dari 7 unsur, yakni boron, tembaga, besi, seng, molibdenum, mangan, dan klor. Selain itu, terdapat juga unsur beneficial nutrition, yakni unsur yang berguna bagi tanaman, tapi tidak termasuk hara esensial, karena walau tidak ada, pertumbuhan tanaman tidak akan terganggu. Terdiri dari COSI, NI, VNA, RBSR, LI, AL, SE, I, TI, AG, dan sebagainya. Baiklah, setelah kita mengetahui tentang apa saja unsur hara esensial, kita akan membahas fungsi satu persatu dari unsur hara tersebut bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang pertama, ada karbon, oksigen, dan hidrogen. Ketiga unsur ini memiliki fungsi yang sama, yakni menjadi pembangun utama bahan organik. Yang kedua ada nitrogen. Unsur ini diperlukan untuk pembentukan atau pertumbuhan bagian vegetatif tanaman, seperti daun, batang, dan akar. Yang ketiga ada fosfor. Fosfor berfungsi merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih atau tanaman muda. Yang keempat ada kalium, berfungsi memperkuat tubuh tanaman dan meningkatkan mutu biji atau buah. Yang kelima ada kalsium, berfungsi merangsang pembentukan bulu-bulu akar. Yang keenam ada magnesium, berperan dalam pembentukan buah. Yang ketujuh sulfur, berperan dalam pembentukan bintil-bintil akar. Yang kedelapan ada besi, mangan, dan tembaga. Ketiga unsur ini juga memiliki peran yang sama, yakni berperan dalam pembentukan klorofil. Yang kesembilan ada seng, berperan dalam pembentukan hormon tumbuh atau auksin dan pertumbuhan vegetatif. Yang ke-10 ada molibdenum, berfungsi mengikat atau memfiksasi unsur N oleh mikroba pada tumbuhan leguminosa. Yang ke-11 ada boron, berperan dalam transportasi karbohidrat dalam tubuh tumbuhan. Yang ke-12 ada klor, berfungsi memperbaiki dan meninggikan hasil kering dari tanaman seperti tembakau, kapas, kentang, dan tanaman sayuran lainnya. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Meza. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu ini Amatullah. Gejala defisiensi hara pada tumbuhan. 5 tipe kekurangan defisiensi unsur hara. Yang pertama, klorosis. Klorosis yaitu keadaan jaringan tumbuhan, khususnya pada daun yang mengalami kerusakan atau gagalnya pembentukan klorofil. Kedua, nekrosis. Nekrosis yaitu kerusakan yang disebabkan adanya kerusakan pada sel atau kerusakan bagian sel. Yang ketiga, kurangnya pertumbuhan baru, yang mana terhentinya pertumbuhan baru baik pada tunas maupun daun. 4. Akumulasi antosianin, yaitu timbulnya warna merah, biru, dan ungu pada semua bagian daun dan batang. 5. Stunting, pertumbuhan tanaman kerdil dengan warna hijau normal atau hijau tua ataupun kuning. Berikut ini contoh gejala visual defisiensi unsur hara pada daun tomat. Yang pertama, ciri-ciri tanaman kekurangan unsur nitrogen. Tanaman yang kekurangan unsur nitrogen dapat diidentifikasikan dengan memperhatikan daun bagian bawah. Daun bagian bawah berwarna kuning karena kekurangan klorofil atau zat hijau daun. Lama-kelamaan daun akan mengering dan gugur. Kemudian tulang daun di permukaan daun mudah akan tampak pucat, tidak akan tumbuh normal. Ciri-ciri tanaman kekurangan unsur fosfor. Kekurangan unsur fosfor terlihat dengan munculnya warna merah keunguan pada bagian bawah daun, terutama tulang daun. Kekurangan unsur kalium ditandai dengan mengerutnya daun, terutama daun tua meskipun tidak merata. Ciri-ciri tanaman kekurangan unsur sulfur. Gejala kekurangan unsur sulfur atau belerang ditandai dengan warna daun muda memudar atau klorosis, berubah menjadi muda, kadang-kadang tampak tidak merata, menguning atau agak putih. Gejala kekurangan kalsium ditunjukkan dengan munculnya gejala berupa matinya titik tumbuh pada pucuk dan akar, kuncup bunga dan buah gugur prematur, warna buah tidak merata, buah retak-retak. Ciri-ciri tanaman kekurangan unsur magnesium.
yaitu bercak-bercak kuning di permukaan. Hal ini terjadi karena magnesium diangkut ke daun muda, daun tua menjadi lemah dan akhirnya mudah terserang penyakit, terutama embun tepung atau powdery mildew. Berikut ini ciri-ciri tanaman kekurangan unsur boron. Daun berwarna lebih gelap dibanding daun normal, tebal dan mengkerut. Kemudian ciri-ciri tanaman kekurangan unsur tembaga. Gejala kekurangan unsur tembaga, daun berwarna hijau kebiruan, tunas daun mengucup dan tumbuh kecil. Pertumbuhan bunga terhambat, daun berwarna hijau kebiru-biruan, ujung daun layu secara tidak merata. Ciri tanaman kekurangan unsur seng. Gejala kekurangan unsur seng ditandai dengan daun tua berwarna kekuningan atau kemerahan. Daun berubang, kemudian mengering dan akhirnya mati. Berikut ciri-ciri tanaman kekurangan unsur natrium. Daun-daun tanaman bisa menjadi hijau tua dan tipis, tanaman cepat menjadi layu. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri tanaman kekurangan unsur silikon. Silikon dapat meningkatkan hasil melalui peningkatan efisiensi fotosintesis dan mengindukasi ketahanan terhadap hama dan penyakit ditemukan sebagai komponen dari dinding sel.